Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi pada Dadang Suwanda Channel. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi jenis usaha BUMDes. Kalau kita ketahui pemirsa, maka klasifikasi jenis usaha BUMDes itu macam-macam. Tergantung daripada pengelolanya. Silakan mau dikembangkan. Tapi ada beberapa alternatif yang mungkin bisa dipilih oleh para pemirsa sekalian. Jenis usaha BUMDes itu macam-macam. Antara lain dalam bentuk bisnis sosial. Kemudian yang kedua bisnis penyewaan. Yang ketiga bisnis perantara. Kemudian bisnis yang berproduksi. Kemudian bisnis keuangan. Yang kemudian bisnis bersama atau holding. Dari jenis-jenis tadi, kalau kita kembangkan lagi, maka bisnis sosial itu meliputi apa? Itu meliputi misalkan air minum, pengelolaan air minum. Lalu kemudian bayar listrik, bisa juga lumbung pangan, lumbung desa. Itu kan desa tuh kalau desanya misalkan petani, di situ banyak petani, maka itu bisa dibuat lumbung desanya. Dikumpulkan dulu di desa di situ, nanti dikelola. Jadi seperti kalau di Jawa Barat namanya heller. Gitu. Nah itu adalah lumbung padi. Kemudian kedua bisnis penyewaan. Itu penyewaan itu macam-macam. Bisa penyewaan misalkan alat transportasi atau perkakas pesta. Itu banyak dibutuhkan. Setiap misalkan ada hajatan pasti butuh alat perkakas pesta itu. Nanti misalkan juga misalnya kursi kan alat pesta dengan kursi dengan tendanya itu persewaan. Itu lumayan untuk dikembangkan. Di desa sangat dibutuhkan. Masyarakat memang membutuhkan itu. Kemudian juga misalkan jasa perantara. Misalkan untuk pembayaran listrik misalnya. Itu adalah antara lain seperti begitu. Itu adalah jasa perantara yang memang itu dibutuhkan oleh masyarakat desa. Nah BUMDes itu bagaimana memfasilitasi kebutuhan masyarakat desa tadi. Bagaimana mengembangkan perekonomian desa. Sehingga desa itu jadi berkembang, berputar. Uang itu mestinya sebaiknya berputar di desa-desa itu juga. Namanya revolving. Dia berputar-putar desa tersebut. Itu namanya revolving. Bergulir di desa itu. Itulah yang akan dikembangkan yang dikelola oleh BUMDes. Salah satu poinnya adalah BUMDes. Nah kemudian juga bagaimana produksi. Produksi apa? Misalnya pabrik es. Itu dibutuhkan. Misalnya untuk apa? Kalau untuk es itu dibutuhkan kalau nelayan. Nelayan itu kalau bayangkan. Kalau misalkan ini suatu daerahnya terdiri dari pulau-pulau. Itu membutuhkan es. Kenapa? Karena ikan yang ditangkap itu harus dibekukan. Itu dibutuhkan es. Nah itu nanti. Nah es itu akan dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan di sana. Nah itulah yang dibutuhkan nanti yang bisa dikelola oleh BUMDes itu tersebut. Kemudian juga ada lagi bisnis misalnya tentang apa? Bisnis keuangan. Masalah simpan pinjam, kredit, bank. Kalau bisa buat bank mikro misalnya begitu. Tapi sekarang izinnya agak sulit ya. Tapi kita buat aja lembaga simpan pinjam. Itu banyak dibuat di desa-desa. Kan banyak ibu-ibu arisan misalnya. Sekarang dikelola lebih profesional dengan BUMDes itu sendiri. Sehingga dana yang terkumpul bisa lebih besar lagi. Nah, kemudian bisa juga bisnis holding yang lebih besar lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, itu jenis-jenis usaha. Jadi kalau kita lihat jenis usaha daripada yang ada yang bisa dikembangkan oleh BUMDes nih, antara lain nih Bapak Ibu silakan. Nanti para pemirsa kembangkan silakan bisa. Tapi minimal ini menjadi acuan. Misalnya tadi bisnis sosial. Apa yang dikembangkan tadi? Misalkan air minum desa, misalnya kan begitu. Kemudian usaha listrik desa. Kemudian lumbung pangan, lalu sumber daya lokal, teknologi tepat guna dan lain-lain. Ini misalnya teknologi tepat guna, bagaimana pembuatan ikan asin misalnya begitu. Nah itu bisa dikembangkan oleh BUMDes. Nanti panggil pakarnya situ yang dianggap ahli, lalu mendidik para masyarakat desa, dikelola, dikoordinir oleh BUMDes itu tersendiri. Nah bisa juga nanti tadi kita sudah sebutkan misalkan bisnis penyewaan. Ini dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat desa. Dalam rangka untuk peningkatan pendapatan asli desa. Macam-macam ini. Misalnya bisnis penyewaan ini misalnya adalah alat transportasi. Alat transportasi di desa itu sangat dibutuhkan pemirsa. Di desa itu kan jauh-jauh rata-rata jaraknya. Nah dibutuhkan misalkan
mobil kolbak misalnya, kolbak itu alat transportasi dalam rangka mengangkat memenuhi kebutuhan unit produksi, boleh oleh BUMDes. Nah kemudian misal tadi ya perkakas pesta bisa juga gedung pertemuan, rumah toko misalnya toko di posisinya bagus, juga tanah milik desa, bisa barang milik sewa lainnya, silakan itu dikembangkan. Apa yang bisa disewakan yang menjadi usaha dari BUMDes itu sendiri, sehingga pendapatannya menjadi meningkat. Nah kemudian bisa juga misalkan tadi jasa perantara jasa pembayaran listrik misalnya begitu, bisa juga nanti itu, atau pasar desa untuk masakan produk desa masyarakat, atau jasa pendapatan lainnya. Kalau ada keunikan begini pemirsa sekalian, kalau yang saya tahu, saya kebetulan tinggal di Jawa Barat, saya tahu persis Jawa Barat. Di Jawa Barat itu desa-desa itu punya tanah desa, namanya tanah giring, tanah desa. Setiap dusun di kampung saya lah, di daerah Jawa Barat, itu kampung desa itu terdiri dari kampung-kampung. Nah kampung itu kemudian mempunyai tanah-tanah desa, nggak terlalu besar. Nah tanah-tanah desa itu dijadikan tanah dusun tadi dijadikan pasar desa. Nah pasar desa itu pindah-pindah. Kalau misalnya nih ya, desa A, lalu ada dusun 1, 2, 3, 4. Nah ada dusun 1, dia akan dijadikan pasar tiap hari Senin. Kemudian tiap hari Selasa, pasarnya pindah-pindah. Pasar Rabu, lalu pasar Kamis, pasar Jumat. Nah inilah yang terjadi di Jakarta. Jakarta itu kan kampung besar. Dulu makanya ada daerah pasar Senin. Dulunya pasar itu tiap hari Senin. Kemudian pindah pasar Selasa. Kemudian pindah hari Rabu. Jadilah daerah pasar Rebo. Sampai nanti daerah masuk pasar Minggu. Itu semua memang berpindah-pindah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, peningkatan masyarakat desa, sehingga terjadi pemerataan pendapatan dari masing-masing tadi, yaitu dari tanah desa. Itu nanti akan ke sana, dari tanah desa. Nah, kemudian yang juga bagus barangkali nanti yang perlu bisa dikembangkan dalam rangka BUMDes itu adalah bagaimana bisnis perdagangan. Jadi memproduksi perdagangan barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Kalau di Jawa Barat, yang karena saya tahu Jawa Barat, nanti akan ada daerah misalnya dia penghasil peyem, tape di daerah Kuningan. Nanti ada daerah misalnya pengrajin tikar misalnya begitu di daerah Tasikmalaya. Nah, yang tadi bisa juga dibuat oleh BUMDes itu bagaimana membuat pabrik es. Pabrik es ini diperlukan bahannya untuk sebagai bahan baku untuk daerah nelayan, pesisir misalnya begitu. Bisa juga atau hasil pertanian. Hasil pertanian itu di daerah tersebut menghasilkan apa? Misalkan hasil pertaniannya bisa juga sawah, beras, bisa juga misalnya pete misalnya begitu. Atau daerah apa? Mangga misalnya. Itu akan masuk. Bisa juga BUMDes itu mengelola sarana produksi pertanian, bisa juga alat-alat pertanian, bisa juga kalau daerah tambang, misalnya daerah tambang apa, misalkan tambang pasir kuarsa misalnya di daerah Tasikmalaya itu silakan, itu dikelola oleh BUMDes. Jadi ada unit produksinya itu sendiri yang menghasilkan produksi. Nanti di situ itu adalah jenis perdagangan. Nah berikutnya lagi barangkali adalah untuk bisnis keuangan. Bisnis keuangan ini untuk memenuhi kebutuhan usaha skala mikro di desa. Jadi dijalankan oleh pelaku usaha di desa, ekonomi desa. Jadi dapat berupa akses misalnya kredit pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Itu contohnya adalah begitu, lembaga simpan pinjam. Nah berikutnya lagi nanti yang penting tadi adalah bisnis bersama holding. Bisnis bersama holding ini artinya nanti badan usaha milik desanya itu lebih besar lagi. Kenapa? Karena sudah mencakup beberapa unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat desa itu sendiri. Kalau nanti pemirsa datang ke desa-desa yang memang sudah menjadi desa unggulan itu, kalau yang saya tahu misalkan di desa Ponggok di Jawa Tengah, desa Cibodas di daerah Lembang, lalu desa Bringharjo di daerah Jogja, atau lagi yang lebih hebat lagi di daerah Bali itu lebih hebat-hebat lagi. Artinya bisnis desanya, badan usaha milik desanya sudah hebat sekali. Nah, kemudian mungkin yang terakhir nanti yang bisnis BUMDes itu adalah BUMDes bersama. BUMDes bersama ini bisa merupakan kerjasama antar desa.
desa A dengan desa B kerjasama, sehingga ini lebih besar lagi. Potensinya lebih hebat lagi. Nanti di sini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pendirian badan usaha milik desa bersama tadi. Nah, nanti desanya yang penting dalam rangka pendirian harus ada melalui musyawarah desa, lalu dirumuskan, kemudian dijadikan perda. Perdanya nanti akan menjadi perda bersama, perda desa A, perda desa B. Itu nanti adalah BUMDes bersama. Nanti di sana yang penting ada dibuat ada naskah perjanjian kerjasama. Nah, tetap siklus pengelolaan keuangannya adalah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pemeriksaan bersama. Siklus ini harus dilaksanakan. Termasuk nanti bagaimana pertanggungjawaban BUMDes bersama disampaikan kepada masing-masing pengurus daripada badan usaha milik desa tersebut. Pemirsa sekalian, bentuk-bentuk dari BUMDes ini itu ada banyak. Besar kecilnya BUMDes tergantung oleh pengelola, tergantung dari profesional atau tidaknya pengurusnya. Nah, diharapkan dengan diskusi kali ini bahwa BUMDes bisa besar atau kecil tergantung daripada profesional atau tidaknya pengurus. Semoga dengan diskusi kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dapat menambah nilai ibadah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa. Kita tutup, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.